Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ocha Fitri Cahaya Aulia Aziz, NIM H922180049 dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengendalian kualitas statistik peta kendali multivariate Hotelling pada proses pembuatan keramik di PT XYZ. Di sini terbagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama, sampel data. Kedua, uji keacakan data. Ketiga, uji multivariate normal. Keempat, asumsi korelasi Bartlett. Kelima, peta kendali T-Hotelling dan generalized variance. Keenam, diagram Ishikawa. Ketujuh, analisis kapabilitas proses. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu sampel data. Di sini terdapat 3 variabel dengan masing-masing variabel 30 data. Variabel pertama atau X1 yaitu densitas, X2 yaitu viskositas, dan yang ketiga yaitu residu. Yang selanjutnya yaitu uji keacakan data. Di sini terdapat nilai 4 p-value, yaitu p-value for clustering, for mixture, for trends, dan for oscillation. Di sini menggunakan taraf signifikansi yaitu alfa sebesar 5% atau 0,05. Sehingga apabila nilai p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Apabila p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Di sini H0 yaitu data tersebut merupakan data acak dan H1 yaitu data tidak acak. Dan dari hasil perhitungan, seluruh nilai p-value lebih dari alfa. Sehingga dapat disimpulkan H0 diterima, atau dengan kata lain data terambil secara acak. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji multivariate normal. Berikut merupakan hasil dari grafik menggunakan Minitab dan p-value yang didapatkan yaitu sebesar 0,5. Sehingga p-value lebih besar dari alfa, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. H0 di sini yaitu data berdistribusi multivariate normal dan H1 data tidak berdistribusi multivariate normal. Karena data berdistribusi variat normal dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu asumsi korelasi Bartlett. Di sini asumsi ini menggunakan SPSS dan didapatkan nilai sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa nilai dari KMU kurang dari 0,5 atau 50%. Maka diasumsikan data cukup untuk dilakukan analisis. Dan dari hasil uji korelasi Bartlett diketahui bahwa uji Bartlett lebih besar 0,5 atau lebih besar dari 0,5, yang artinya H0 gagal tolak atau diterima, sehingga dilakukan asumsi bahwa terdapat korelasi antar variabel. Yang selanjutnya yaitu peta kendali T-Hotelling dan generalized variance. Ini satu grafik. Di sini dapat dilihat pada sampel T kuadrat dan generalized variance, seluruh data sudah terkendali dan tidak ada yang keluar batas. Dan nilai UCL yang didapat pada T kuadrat yaitu 16,46 dan median 3,84. Sedangkan pada generalized variance didapatkan UCL 2,563 serta LCL 0 dan nilai GT-nya yaitu 0,998. Dan disimpulkan bahwa pengamatan dari masing-masing subgrup tidak ada yang nilai pengamatannya keluar dari batas kendali, dan disimpulkan bahwa data tersebut telah terkendali. Yang selanjutnya yaitu diagram Ishikawa atau diagram sebab akibat. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa beberapa penyebab yang mempengaruhi cacat pada keramik
yaitu manusia, lingkungan, mesin, material, pengukuran, serta metode yang digunakan. Untuk selanjutnya yaitu analisis kapabilitas proses. Dan didapatkan nilai C sebesar 14,1563 dan nilai CP 126,636. Di sini seluruh nilai lebih besar dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan keramik di PT XYZ telah kapabel. Yang selanjutnya yaitu simpulan. Setelah melakukan perhitungan dan analisis cacat dalam proses pembuatan keramik di PT XYZ, dapat disimpulkan bahwa data terambil secara acak dan data tersebut teridentifikasi berdistribusi multivariat normal karena nilai p-value lebih besar dari 0,5. Untuk pengujian KMU mendapatkan nilai KMU kurang dari 0,5, maka diasumsikan data cukup untuk dilakukan analisis dan asumsi korelasi Bartlett lebih besar dari 0,5, yang artinya H0 gagal tolak atau diterima. Sehingga dilakukan asumsi bahwa terdapat korelasi antara variabel. Untuk peta kendali T-Hotlink didapatkan bahwa semua data telah terkontrol atau tidak ada yang melewati batas. Pada tahap terakhir yaitu dapatkan hasil analisis yang didapat bernilai lebih dari 1, nilai C dan CP, sehingga proses pembuatan keramik di PT XYZ telah kapabel. Ya, itu tadi sekian pemaparan saya tentang peta kendali T-Hotlink. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.